Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman di pagi ini selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mensupport Mr. Santos Channel dengan cara subscribe, like, dan share materi-materi yang ada di channel ini. Mudah-mudahan menjadi sumber amal pahala buat kita semua, karena berbagi ilmu itu sungguh luar biasa pahalanya. Oke teman-teman, sesi ini kita masih melanjutkan materi kita tentang kepemimpinan. Saat ini kita akan membahas kreativitas dan inovasi. Menurut Maslow, kreativitas merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan akan perwujudan diri dan merupakan kebutuhan paling tinggi bagi manusia. Sedangkan menurut Munandar, pada dasarnya setiap orang dilahirkan di dunia dengan memiliki potensi kreatif. Kreativitas dapat diidentifikasi dan dipupuk melalui pendidikan yang tepat. Nah, teman-teman, nanti kita akan coba membahas pengertian kreativitas berdasarkan sumber-sumber yang lain. Menurut NACCE, National Advisory Committee on Creative and Culture Education, kreativitas adalah aktivitas imajinatif yang menghasilkan hasil yang baru dan bernilai. Sedangkan menurut Feldman, kreativitas adalah the achievement of something remake and new, something which transform and change a field of endeavor in a significant way. The kind of thing that people do that change the world. Nah, menurut Feldman ini teman-teman, pencapaian sesuatu dan mengubah bidang jika berusaha dengan cara yang signifikan. Banyak hal atau beberapa hal dilakukan orang-orang untuk mengubah dunia. Kita lihat pengertian yang lain. Menurut Munandar, kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Hasil yang diciptakan tidak selalu hal-hal yang baru, tetapi juga dapat berupa gabungan atau kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Menurut Guilford, kreativitas merupakan kemampuan berpikir divergen atau pemikiran menjajaki bermacam-macam alternatif jawaban terhadap suatu persoalan. Yang sebenarnya persoalan itu adalah hal yang sama. Sedangkan menurut Rogers, kreativitas merupakan kecenderungan manusia untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Campbell, beliau mengemukakan kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru yang diartikan sebagai inovatif, segar, menarik, dan mengejutkan. Sifat yang kedua adalah berguna atau useful, yang diartikan sebagai lebih enak, praktis, mempermudah, mendorong, mengembangkan, mendidik, mendatangkan hasil yang baik. Sifat yang berikutnya dapat dimengerti, understandable, yang artinya hasil yang sama dapat dimengerti dan dapat diubah di lain waktu. Tahu sebaliknya, peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu saja, tak dapat dimengerti, tak dapat diramalkan, dan tak dapat diulangi. Dari beragamnya pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu produk yang baru ataupun kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya yang berguna serta dapat dimengerti. Itulah pengertian kreativitas dari beberapa para ahli dan sumber. Ciri-ciri kreativitas menurut Guilford antara lain kelancaran berpikir atau fluency of thinking, keluasan berpikir atau flexibility,
elaborasi atau elaboration, dan originalitas atau originality. Faktor yang mempengaruhi kreativitas. Menurut Roger, faktor yang mempengaruhi terwujudnya kreativitas individu antara lain dorongan dari dalam diri sendiri atau intrinsik dan dorongan dari luar diri sendiri atau lingkungan atau ekstrinsik. Dorongan intrinsik, dorongan dari dalam diri sendiri, menurut Roger, setiap individu memiliki kecenderungan atau dorongan dari dalam dirinya untuk berkreativitas, mewujudkan potensi, mengungkapkan dan mengaktifkan semua kapasitas yang dimilikinya. Dorongan itu merupakan motivasi primer untuk kreativitas ketika individu membentuk hubungan-hubungan baru dengan lingkungannya dalam upaya menjadi dirinya sepenuhnya. Menurut Roger, kondisi internal yang dapat mendorong seseorang untuk berkreasi antara lain, yang pertama adalah keterbukaan terhadap pengalaman. Yang kedua adalah kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang. Yang ketiga, kemampuan untuk bereksperimen atau bermain dengan konsep-konsep. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik atau dari lingkungan. Menurut Munandar, lingkungan yang dapat mempengaruhi kreativitas individu dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan menurut Rogers, kondisi lingkungan yang dapat mengembangkan kreativitas seseorang ditandai dengan adanya yang pertama keamanan psikologis, yang kedua ada kebebasan psikologis. Di mana keamanan psikologis terbentuk melalui 3 proses yang saling berhubungan, yaitu yang pertama menerima individu sebagaimana adanya dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Yang kedua, mengusahakan suasana yang di dalamnya tidak terdapat evaluasi eksternal atau sekurang-kurangnya tidak bersifat dan mempunyai efek mengancam. Yang ketiga, memberikan pengertian secara empatis, ikut menghayati perasaan, pemikiran, tindakan individu, dan mampu melihat dari sudut pandang mereka dan menerimanya. Sedangkan kebebasan psikologis menurut Munandar, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas dapat berupa kemampuan berpikir dan sifat kepribadian yang berinteraksi dengan lingkungan tertentu. Faktor kemampuan berpikir terdiri dari kecerdasan, intelijensi, dan pemerkayaan bahan berpikir berupa pengalaman dan keterampilan. Faktor kepribadian terdiri dari ingin tahu, harga diri, dan kepercayaan diri, sifat mandiri, berani mengambil resiko, dan sifat asertif, menurut Kuato. Kita lanjutkan teman-teman. Tahap perkembangan kreativitas. Menurut Crowley, terdapat 3 tahapan perkembangan kreativitas, antara lain tahap prekonvensional, tahap konvensional, dan tahap postkonvensional. Kita masuk ke bagian inovasi. Pengertian inovasi menurut Schumpeter adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi. Dengan inovasi, maka seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan, tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga stakeholder dan masyarakat. Menurut Zimmerer dan Scarborough, inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi yang kreatif terhadap suatu permasalahan berikut dengan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan seseorang. Pengertian perilaku inovatif menurut West dan Farr adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Perilaku inovatif adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai
level organisasi yang terdiri dari dua dimensi, yaitu kreativitas dan pengambilan risiko, dan proses inovasinya bersifat inkremental. Karakter individu yang berperilaku inovatif. Yang pertama, memiliki keinginan yang kuat untuk menambah pengetahuan dan berusaha mengenali sebab-sebab dari segala sesuatu. Yang kedua, dia selalu mencari dan menulis setiap ide baru yang akan mempermudah pekerjaannya dan meningkatkan kualitas dirinya. Yang ketiga, melontarkan ide-ide kepada orang lain untuk didiskusikan bersama. Yang keempat, berpikir dengan menggunakan berbagai cara. Yang kelima, tidak akan terpengaruh oleh hinaan, ejekan, atau gentar dengan rintangan. Dia akan terus mengamati dan berusaha mencari temuan-temuan baru. Yang berikutnya, tidak mau menerima rutinitas yang membuatnya stagnan. Yang berikutnya, ulet, dalam arti seorang yang berjiwa inovatif tidak pernah merasa bosan berusaha. Yang berikutnya, tidak takut melakukan kesalahan. Yang terakhir, memandang setiap kesulitan adalah sebagai jalan pembuka untuk menuju sukses. Ciri pemimpin yang inovatif: memiliki passion. Dia fokus pada hal-hal yang ingin diubah, tantangan-tantangan yang ada, serta strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang kedua, memiliki visi dan tujuan inovasi. Yang ketiga, memandang perubahan sebagai tantangan pemimpin yang inovatif, memiliki ambisi dan tak pernah puas dengan kondisi nyaman. Yang keempat, berani bertindak di luar aturan untuk berinovasi. Tak jarang seorang pemimpin perlu menantang aturan yang ada. Yang kelima, tidak takut gagal. Pemimpin yang inovatif menganggap kegagalan adalah bagian atau pelajaran untuk mencapai kesuksesan. Yang terakhir, mau berkolaborasi, karena dengan berkolaborasi itu adalah kunci bagi banyak pemimpin untuk sukses dengan inovasi. Karakter pemimpin yang kreatif, yaitu pemimpin dibanding hanya memberikan perintah, lebih baik membimbing kelompok dan organisasinya ke arah sukses. Jangan hanya mengelola anak buah, tetapi buat mereka menjadi lebih mampu untuk melakukan tugas. Rasa hormat seharusnya diberikan pemimpin kepada anak buahnya, bukan justru pemimpin yang meminta dihormati anak buahnya. Yang berikutnya, pemimpin harus mengetahui cara mengelola kondisi di saat anak buah mencapai kesuksesan ataupun anak buah mengalami kegagalan. Yang terakhir, tunjukkan kemurah hatian dalam memimpin anak buah. Jangan serakah. Itulah karakter pemimpin yang kreatif, ya teman-teman ya. Kita lanjutkan tahapan perilaku inovatif. De Jong dan Den Hartog merinci lebih mendalam proses inovasi menjadi 4 tahap. Yang pertama, melihat kesempatan bagi karyawan untuk mengidentifikasi kesempatan. Yang kedua, mengeluarkan ide. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, aplikasi. Menurut Adair, mengatakan ada 3 fase dalam proses inovasi. Yang pertama adalah generating ideas, yaitu keterlibatan individu dan tim dalam menghasilkan ide untuk memperbaiki produk, proses, dan layanan yang ada dan menciptakan sesuatu yang baru. Yang berikutnya ada harvesting ideas, melibatkan sekumpulan orang untuk mengumpulkan dan mengevaluasi ide-ide. Yang terakhir, developing and implementing these ideas, mengembangkan ide-ide yang telah terkumpul dan selanjutnya mengimplementasikan ide tersebut. Prinsip inovasi menurut Drucker, dalam melakukan inovasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang harus dilakukan adalah menganalisa peluang. Apa yang harus dilakukan untuk memuaskan peluang? Sederhana dan terarah.
Dimulai dari yang kecil terus ke pemimpinan. Yang berikutnya, sesuatu yang tidak harus dilakukan. Antara lain mencoba untuk menjadi yang pandai, mencoba ingin mengerjakan sesuatu yang banyak, mencoba inovasi untuk masa yang akan datang. Fase terakhir adalah kondisi, antara lain memerlukan ilmu pengetahuan, membangun keunggulannya sendiri. Inovasi adalah efek dari ekonomi dan masyarakat. Berikutnya ada macam-macam inovasi. Berdasarkan kecepatan perubahan inovasi terbagi menjadi dua, menurut Scott dan Bruce. Yang pertama ada inovasi radikal. Ciri-cirinya berskala besar, dilakukan para ahli di bidangnya, biasanya dikelola oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Inovasi radikal ini seringkali dilakukan di bidang manufaktur dan lembaga jasa keuangan. Berikutnya ada inovasi inkremental. Berskala kecil, dilakukan oleh semua pihak terkait. Jenis inovasi berdasarkan fungsi ada dua, yaitu inovasi teknologi dapat berupa produk, pelayanan, atau proses produksi, dan inovasi administrasi dapat bersifat organisasional dan struktural. Yang berikutnya ada inovasi sosial. Itulah macam-macam inovasi, ada inovasi radikal dan inovasi inkremental. Oke, terima kasih. Itulah materi kita mengenai kreativitas dan inovasi. Mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman dalam memperdalam mengenai materi kreativitas dan inovasi atau inovatif. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih, silahkan di-share untuk membantu teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua.